Republik Siprus adalah sebuah negara kepulauan di bagian timur Laut Mediterania, terletak di Asia Barat. Meskipun identitas budaya dan orientasi geopolitiknya sebagian besar adalah Eropa Tenggara. Pulau Siprus secara garis besar terdiri dari dua wilayah, Republik Siprus atau Siprus Selatan yang mayoritas dihuni oleh orang Yunani dan Republik Turki Siprus Utara atau Siprus Utara yang mayoritas dihuni oleh orang Turki. Hotel Kisos tempat kami menginap terletak di jantung kota Paphos dan menawarkan kamar-kamar yang luas dan nyaman. Hotel dengan 144 kamar ini mempunyai kolam renang yang besar dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap. Sayangnya, gaya arsitektur, terutama interiornya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Setelah sarapan, kami menuju objek pertama di Paphos, yang jaraknya hanya 500 meter dari hotel. Tomb of the King adalah sebuah nekropolis atau kota orang mati dalam bahasa Yunani yang terletak sekitar 2 km di utara pelabuhan Paphos di Siprus. Meskipun tempat ini dinamakan makam para raja, namun pada kenyataannya tidak ada raja yang dimakamkan di sini. Dinamakan demikian karena kemegahan makam-makam tersebut. Makam-makam bawah tanah yang sebagian besar berasal dari abad keempat sebelum Masehi, dipahat dari batu padat dan diperkirakan merupakan tempat pemakaman bangsawan Papian dan pejabat tinggi hingga abad ketiga Masehi. Beberapa makam memiliki tiang-tiang bergaya Dorik dan dinding-dinding berlukis fresko. Penggalian arkeologi masih dilakukan di situs tersebut. Makam-makam tersebut dipahat pada batuan asli dan terkadang menyerupai rumah orang yang masih hidup. Dipercaya bahwa banyak makam kaya akan barang-barang kuburan yang mahal, meskipun faktanya sangat sedikit barang-barang tersebut yang ditemukan oleh misi arkeologi resmi. Diyakini bahwa perampok makam di masa lalu bertanggung jawab atas hal tersebut. Of course, I also speak Greek. Paphos adalah sebuah kota di pesisir barat daya Pulau Mediterania Siprus. Dihuni sejak zaman Neolitikum, kota ini memiliki beberapa situs yang berkaitan dengan pemujaan Dewi Aphrodite, yang tempat kelahirannya secara mistis berada di Paphos Lama atau Koi Klia. Paphos Baru adalah kota modern yang menggabungkan pelabuhan dan reruntuhan makam kuno, benteng, teater, dan villa taman arkeologi Paphos. Selanjutnya, kami mengunjungi Museum Arkeologi Paphos. Sayang sekali, ternyata museum tutup pada hari Senin. Kunjungan berikutnya adalah Gereja Bizantium Agia Paraskevi yang terletak di desa Geroskipo. Gereja Bizantium abad ke-9 yang menarik ini adalah basilika dengan 5 kubah, 3 lorong dengan kubah berbentuk tong, menjadikannya salah satu dari 2 gereja semacam ini di seluruh pulau, dan contoh penting arsitektur Bizantium. Gereja Panagia Chrysopotilisa dibangun pada abad ke-13. Dalam kompleks tersebut terdapat pilar Santo Paulus yang sangat terkenal. Menurut legenda, Gubernur Romawi Sergius Paulus memerintahkan Saint Paul untuk diikat ke salah satu pilar dan dicambuk karena menyebarkan agama Kristen di pulau ini. Namun pada akhirnya Sergius Paulus sendiri memeluk agama Kristen. Taman Arkeologi Paphos berisi sebagian besar kota Yunani dan Romawi kuno yang berada di bagian Nea Paphos atau Paphos Baru dari kota pesisir tersebut. Situs dan monumennya berasal dari zaman prasejarah hingga abad pertengahan. Di antara sisa-sisa yang paling penting yang ditemukan sejauh ini adalah 4 villa Romawi
yang besar dan rumit. House of Dionysus adalah villa yang sangat mewah, menepati lahan seluas 2000 meter persegi, yang 556 meter perseginya diantaranya ditutup oleh lantai mosaik yang dihiasi dengan pemandangan mitologi kuno dan perburuan. Villa ini dinamakan Rumah Dionysus karena terdapat lukisan-lukisan dewa Dionysus pada salah satu mosaiknya. Dionysus adalah dewa anggur Yunani, dewa pembuat anggur yang dikaitkan dengan kegembiraan dan kegilaan yang meluap-luap, serta ritual kegilaan dan teater. Mosaik Paphos yang terkenal dengan keindahan dan keutuhannya terbuat dari pecahan batu kecil yang disebut tesserae. Pecahan-pecahan ini disusun dan direkatkan pada permukaan datar. Biasanya lantai atau dinding untuk membentuk gambar atau pola yang rumit. Villa ini dibangun pada akhir abad kedua Masehi dan hancur serta ditinggalkan setelah gempa bumi pada abad keempat Masehi. Rumah Aion terletak tak jauh dari rumah Dionysus. Meskipun hanya 3 ruangan dari villa besar ini yang telah digali oleh Universitas Warsawa, lantai mosaik dari rumah Aion dianggap sebagai salah satu karya seni Romawi kuno yang paling luar biasa. Mosaik ini berasal dari sekitar abad pertengahan abad keempat Masehi dan dinamai sesuai dewa yang ditampilkan di tengah mosaik. Selain rumah mosaik, di sini juga terdapat situs arkeologi Nea Paphos yang berisi sisa-sisa kota Yunani dan Romawi kuno yang penting. Istana, teater, benteng, dan makam yang berasal dari periode klasik Helenistik dan Romawi. Dekat dengan taman arkeologi ini terdapat Pelabuhan Paphos yang sangat ramai. Pelabuhan Paphos menawarkan kombinasi menarik antara sejarah, hiburan, dan pemandangan laut yang indah. Di sini terdapat Kastil Paphos yang ikonik, reruntuhan kuno, tempat makan dan minum, serta toko-toko yang menjual souvenir dan perhiasan. Pelabuhan ini juga merupakan tempat yang populer untuk tur kapal dan menikmati kehidupan malam. Setelah makan siang, kami menuju mall untuk mengakhiri hari ini. King Avenue Mall adalah tempat terbaik untuk berbelanja di Paphos dan menjadi rumah bagi lebih dari 130 toko dengan berbagai merek mulai dari high street hingga desainer. Semuanya berada di bawah satu atap dalam ruangan yang sangat indah. Yang paling menarik dari mall ini adalah air terjun ikonik dari atap mall yang ditata apik dan menawan. King Avenue Mall juga menyediakan pilihan untuk makan dan minuman kuliner global, bioskop multiplex, dan arena permainan serta hiburan. Setelah puas bersantai di mall ini, kami kembali ke hotel dengan berjalan kaki yang jaraknya hanya 1,3 km saja, sambil menikmati kota Paphos di sore hari.
Setelah sarapan, kami lanjutkan perjalanan ke kota Larnaca, di mana di sepanjang jalan terdapat beberapa objek wisata penting yang akan kami kunjungi, diantaranya Teatro Romeo, Soirokitia, Lefkara, dan Panagia Angelo Christi. Actually, it's from this place on our right that Cyprus was born like Aphrodite came from the sea. We are going to stop now. There is an underground passage that you can go near the rocks and have photos. Teatro Romeo, juga dikenal sebagai Batu Aphrodite, adalah sebuah gundukan batu karang yang terletak di lepas pantai di sepanjang jalan utama dari Paphos ke Limassol. Uniknya, pintu masuk menuju pantai melalui lorong bawah jalan raya yang menyerupai gua. Kombinasi keindahan alam dan mitos sebagai tempat kelahiran Aphrodite menjadikan lokasi wisata ini populer. Bangsa Romawi secara luas menyebut Aphrodite sebagai Venus. Laut di wilayah ini umumnya berombak, sehingga wisatawan tidak diperbolehkan berenang dan memanjat batu karang tersebut. Menurut legenda, Dewi Gaia atau Dewi Bumi meminta salah satu putranya Kronos untuk memutilasi ayahnya Dewa Uranus atau Dewa Langit. Kronos memotong testis Uranus dan melemparkannya ke laut. Menurut teogoni Hesiod, Aphrodite lahir dari buih yang disebabkan oleh alat kelamin Uranus saat dilemparkan ke laut. Mitos lokal lainnya adalah bahwa siapapun yang berenang di sekitar batu Aphrodite akan diberkati dengan kecantikan abadi. One of them was Ares, Mars, the god of war, and this match brought harmony. Limassol, juga dikenal sebagai Lemessos, adalah sebuah kota di pesisir selatan Siprus dan ibu kota distrik Limassol. Limassol adalah wilayah perkotaan terbesar kedua di Siprus setelah Nikosia, dengan populasi perkotaan sebesar 195.000 jiwa dan populasi distrik sebesar 262.000 jiwa. Situs sejarah selanjutnya yang kami kunjungi adalah pemukiman Neolitikum Soirokitia. Pemukiman yang dihuni dari milenium ke-7 hingga ke-4 sebelum Masehi merupakan salah satu situs prasejarah terpenting di Mediterania Timur. Penggalian telah menunjukkan bahwa pemukiman tersebut terdiri dari rumah-rumah melingkar yang dibangun dari batu bata lumpur dan batu bata dengan atap datar dan dilindungi oleh tembok-tembok yang bertingkat-tingkat. Yang kami saksikan saat ini adalah replika dari situs Soirokitia. Situs aslinya ada di atas bukit yang sulit dicapai. Pano Lefkara adalah sebuah desa di Pulau Siprus yang terkenal dengan kerajinan renda yang dikenal sebagai Lefkaritika dan kerajinan perak. Nama desa ini diambil dari warna putih silika dan batu kapurnya. Lefkara berasal dari gabungan kata Yunani Lefka artinya putih dan Ori artinya gunung atau bukit. Desa ini terletak di lereng selatan pegunung Troodos di distrik Larnaca, di luar jalan raya utama Nikosia Limassol. Desa ini memiliki jalan-jalan berbatu kapur dengan arsitektur yang indah. Menurut legenda, Leonardo da Vinci mengunjungi desa tersebut pada tahun 1481 dan membeli kain renda untuk altar utama Duomo di Milano. Pada tahun 1889, sebuah sekolah renda lokal dibuka, dan renda Pano Lefkara mendapatkan kembali sebagian besar ketenarannya di masa lampau.
Panagia Angelo Christi atau Panagia yang dibangun oleh malaikat adalah sebuah gereja Bizantinum yang terletak di desa Kiti, kira-kira 12 km ke arah barat daya Larnaca modern dan kota kuno Kition. Basilika ini kemungkinan besar dibangun pada abad ke-5, meskipun mosaik di Apase berasal dari abad ke-6. Bagian terpenting dari gereja ini adalah lukisan mosaik Bunda Maria yang menggendong anak Kristus yang diapit oleh malaikat Michael pada sebelah kanannya dan malaikat Gabriel pada sebelah kirinya. Apse dan mosaik terkenal Panagia Angelo Christi selamat dari kehancuran dan dimasukkan ke dalam gereja yang kemudian dibangun di atas fondasi basilika. Apse, mosaik, dan gereja semuanya masih ada hingga saat ini. Tujuan akhir hari ini adalah kota Larnaca, tempat kami menginap selama 2 malam. Larnaca adalah sebuah kota di pesisir tenggara Siprus, dengan populasi distrik sebesar 155.000 jiwa. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di negara ini setelah Nikosia dan Limassol. Nama Larnaca berasal dari kata benda Yunani kuno, larnak, yang artinya peti mati. Etimologi informal mengaitkan asal-usul nama ini dengan banyaknya lanarkes atau sarkofagus yang telah ditemukan di daerah ini. Makan siang kami hari ini di Tuck-in Restoran yang menyajikan makanan lokal dan internasional. Restoran Tuck-in juga menyediakan apartemen hotel terletak di area populer Vinicodes Larnaca. Di Larnaca, kami menginap di Amogos Boutique Hotel yang berlokasi strategis di pusat kota Larnaca, meskipun bukan di jalan utamanya. Sore hari kami berjalan-jalan di sepanjang pantai Vinicodes di kota Larnaca yang berjarak hanya 50 meter dari hotel tempat kami menginap. Secara spesifik, Vinicodes merujuk pada jalan tepi pantai yang terkenal dengan pohon-pohon palemnya. Vinikas dalam bahasa Yunani berarti pohon palem, serta area promenade yang populer di kota ini. Vinicodes Promenade atau juga dikenal sebagai Vinicodes Beach adalah bagian dari kota Larnaca dan menjadi daya tarik utama karena lokasinya yang strategis di tepi pantai dan suasananya yang hidup. Di ujung Vinicodes Promenade terdapat Larnaca Marina, tempat berlabuh, dermaga, dan fasilitas untuk kapal-kapal kecil dan perahu pesiar. Vinicodes juga merupakan tempat yang populer untuk berjalan-jalan santai, menikmati pemandangan laut, dan bersantai di tepi pantai. Pantai ini dianggap sebagai salah satu pantai paling terkenal di Siprus Selatan, dengan panjang sekitar 600 meter dan berpasir abu-abu halus. Pantai ini dikenal sebagai kawasan pejalan kaki pesisir yang ramai, dengan payung putih seragam yang indah, menarik banyak pengunjung baik siang maupun malam. Pantai yang tertata rapi ini memiliki toilet, pancuran, ruang ganti, kursi berjemur, payung, tempat sampah daur ulang, dan bar pantai. Demikianlah akhir perjalanan kami di Paphos dan Larnaca dengan pantainya yang indah. Saksikan perjalanan kami selanjutnya melihat ibu kota Siprus, Nikosia, yang terbagi menjadi 2 wilayah utama yang dikuasai oleh 2 negara berbeda pada episode berikutnya.